Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendi Susanto dari Lokal 20B KPI. Di sini saya akan menjelaskan tentang bercerita mengambil hikmah dari sudut pandang mana saja dari peristiwa perkembangan peradaban masa Rasulullah, peradaban masa Abu Bakar, peradaban masa Umar bin Khattab, peradaban masa Utsman bin Affan, peradaban masa Ali bin Abi Thalib, peradaban masa Umayyah, dan peradaban masa Abbasiyah. Adapun penjelasan ini nantinya yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah. Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW telah membawakan bangsa Arab yang semula terbelakang, bodoh, tidak beradab dan tidak terkenal dan diabaikan oleh bangsa lain menjadi bangsa yang maju. Ia dengan cepat bergerak mengembangkan dunia, membina suatu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting artinya dalam sejarah manusia hingga sekarang ini. Tentunya dakwah Nabi Muhammad SAW tidak mudah. Banyak sekali rintangan yang beliau hadapi, tapi beliau tetap istiqomah di jalannya. Pada 17 Ramadan 611 Masehi, di Gua Hiro, malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi diperintahkan untuk menyeru manusia kepada satu agama yaitu Islam. Masa dakwah Rasulullah terbagi menjadi dua fase, yaitu fase Mekah dan Madinah. Pada fase Mekah, kebijakan dakwah Rasulullah adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya, dengan menonjolkan aspek-aspek keteladannannya. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi pada fase ini terbagi menjadi dua, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Dan pada fase Madinah, ada beberapa bidang yang dikembangkan sebagai wujud dari upaya Nabi untuk membentuk negara Islam. Di antaranya yaitu pembentukan sistem sosial, kemasyarakatan, militer, politik, dakwah, ekonomi, dan sumber pendapatan negara. Pada fase ini, Islam menjadi agama yang sangat berkembang dengan visi dan misi yang yaitu menjadi negara Islamiyah dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan Nabilah yang memperkenalkan pertama kali konsep negara demokrasi yang sekarang banyak dianut oleh negara-negara modern Islam maupun non-Islam. Yang dapat kita ambil dari hikmah dari sejarah peradaban Islam di masa Rasulullah, yaitu menyadari bahwasanya melalui kesabaran dari Nabi Muhammad SAW dan keuletan dari beliau dalam memperjuangkan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Serta memahami bahwa Nabi Muhammad SAW sangat bijaksana, pandai menggunakan kesempatan yang berharga, dapat menarik perhatian orang tanpa menimbulkan kebosanan, serta meneladani Nabi Muhammad SAW yang bergelar uswatun hasanah, artinya tingkah laku dan amal perbuatan Rasulullah SAW sehari-hari adalah teladan yang baik, terutama terhadap ajaran Islam yang didakwahnya. Sejarah peradaban Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah seorang sahabat terdekat Nabi SAW dan termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Khufafah Al-Tamimi. Pada masa kecilnya, Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah. Kemudian nama itu ditukar oleh Nabi SAW menjadi Abdullah. Gelar Abu Bakar ini diberikan Rasulullah SAW karena ia seorang yang paling awal masuk Islam. Di masa awal pemerintahan Abu Bakar diwarnai dengan berbagai kekacauan dan pemberontakan, seperti munculnya orang-orang murtad, aktifnya orang-orang yang mengaku diri sebagai nabi-nabi palsu, pemberontakan dari beberapa kabilah Arab,
dan banyaknya orang-orang yang ingkar membayar zakat. Dan ini merupakan tantangan dari negara yang baru berdiri. Adanya orang murtad disebabkan karena mereka belum memahami benar tentang Islam. Dan orang yang mengaku sebagai nabi sebenarnya sudah ada pada hari-hari terakhir kehidupan Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka masih sembunyi-sembunyi dari kekacauan yang muncul di awal pemerintahan tersebut. Abu Bakar bekerja keras untuk menumpasnya. Untuk menumpas kelompok-kelompok tersebut, Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat dan kaum muslimin lainnya. Kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Abu Bakar, perbaikan sosial yang dilakukan Abu Bakar ialah usaha untuk menciptakan stabilitas wilayah Islam dengan berhasilnya mengamankan tanah Arab dari para penyelewengan orang-orang murtad, nabi-nabi palsu, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Adapun usaha beliau mengembangkan wilayah Islam, Abu Bakar melakukan perluasan wilayah keluar Jazirah Arab. Berikutnya yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua. Dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hatmah. Perawakannya tinggi besar dan tegap dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya. Jenggotnya yang lebat dan berwajah tampan. Adapun perjuangan dan jasa-jasa Umar bin Khattab, di antara jasa dan hasil perjuangan Umar bin Khattab adalah yaitu perluasan wilayah pada masa pemerintah Umar. Usaha pengembangan wilayah ini terus dilanjutkan. Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan perluasan dan pengembangan Islam ke Persia yang telah dimulai sejak Khalifah Abu Bakar. Yang kedua, bidang pemerintahan. Khalifah Umar bin Khattab sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran pemerintahan, pembangunan fasilitas. Kepemerintahan di masa Khalifah Umar sangat maju pesat. Antara lainnya itu mendirikan Baitul Mal, mencetak mata uang negara, membentuk pasukan penjaga tapal batas, membentuk peraturan gaji pegawai pemerintah, dan membuat sarana komunikasi dan informasi. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kepemimpinan Umar bin Khattab ialah sebagai seorang khalifah, Umar adalah pemimpin yang sangat bertanggung jawab dan peduli terhadap rakyatnya. Hingga suatu waktu dia rela memanggul gandum dan memasaknya untuk diberikan kepada rakyatnya yang kelaparan. Sifat ini sudah sepatutnya menjadi teladan bagi kita untuk peduli terhadap saudara yang sedang mengalami kesulitan. Khalifah yang kedua adalah Khalifah Utsman bin Affan. Beliau lahir tepat setelah tahun gajah, tepatnya pada 47. Usianya 6 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW. Beliau lahir di Taif. Khalifah Utsman sebelum masuk Islam, pada masa awal Islam, sebelum Nabi Muhammad memasuki Darul Arqam, Khalifah Abu Bakar telah mengajaknya masuk Islam saat usianya masih 30 tahun. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, beliau telah berhasil melakukan beberapa kota, yang diantaranya Armenia, Tunisia, Siprus, dan Rhodes. Sebagian ini kota lainnya di wilayah Persia, Saksonania, dan Tabaristan berhasil direbutnya. Ekspedisi Islam pertama berhenti sampai di sini. Di era Khalifah Utsman bin Affan telah terjadi beberapa peristiwa. Salah satunya peristiwa yang peperangan yang dialaminya dari Farwah ibnu Luhaid al-Azadi, bahwasanya tentara yang sedang berada di Kufah ialah menuju Rai di Azerbaijan. Khalifah Utsman telah memiliki keimanan yang kuat, maka beliau telah berani mengambil langkah mengumpulkan orang-orang untuk menyeragamkan dalam bacaan Al-Quran. Pada masa permulaan pemerintah Khalifah Utsman,
bahwa Utsman telah berusaha dengan sebisa mungkin dalam perjuangan agama Islam dan dalam kebijakan-kebijakan Rasulullah dan kedua penggantinya. Politik perluasan agama Islam pada masa Khalifah Utsman ini adalah sebagai lanjutan dari politik di masa Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya, Khalifah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim lahir di Mekah pada tanggal 13 Rajab. Ali lahir pada tahun ke-32 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang menyebutkan jika Ali dilahirkan pada 21 tahun sebelum Hijriah. Ali bin Abi Thalib telah memeluk Islam sejak ia masih kecil. Bahkan dari buku tulisan Mustafa Murad, ia bisa disebut sebagai orang pertama yang masuk Islam. Kisah hidup Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana pemimpin, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai orang yang senantiasa berakhlak baik. Di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, Ali diwarisi berbagai pergolakan. Masa pemerintahannya penuh dengan cobaan. Ia berusaha mengatasinya dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Ali mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan pendahulunya Umar bin Khattab. Pemberontakan yang dihadapi Ali bin Abi Thalib diantaranya datang dari Talha, Zubair, dan Aisyah. Mereka mengecam Ali yang tak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka minta agar ada pembalasan. Ali yang ingin menghindari perang mengirim surat ke Talha dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Ali memerintah Abul Aswad Ad-Dulai untuk memberi tanda baca dan menulis kitab-kitab nahwu tata bahasa. Ali juga membangun kota Kufah di Irak sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Perkembangan pada masa Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Muawiyah dapat menduduki kursi kekuasaan dengan berbagai cara. Dinasti Bani Umayyah berdiri selama kurang lebih 90 tahun, dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Dinasti Umayyah juga sangat bersifat Arab orientalis, artinya dalam segala hal dan segala bidang para pejabat berasal dari keturunan Arab murni. Pada masa awal pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, ada usaha memperluas wilayah kekuasaan ke berbagai daerah, seperti ke India dengan mengutus Muthalib bin Abu Sufrah, dan usaha perluasan ke barat ke daerah Bizaitium di bawah pemimpin Yazid bin Muawiyah. Dan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Bani Umayyah berhasil memperluas daerah kekuasaan Islam ke berbagai penjuru dunia, seperti Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Semenanjung Arabia, Irak, Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbekistan, dan Kirgiz. Kedua, Islam memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat luas. Sikap fanatik Arab sangat efektif dalam membangun bangsa Arab yang besar sekaligus menjadi kaum muslimin atau bangsa Islam. Kemudian perkembangan pada masa Bani Abbasiyah. Daulah Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah. Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintah Daulah Umayyah yang telah hancur di Damaskus. Adapun kemajuan-kemajuan dari perkembangan yang dicapai, secara garis besar ada dua faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam ajaran Islam, bahwa ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis memiliki kekuatan yang luar biasa yang mampu memberikan motivasi bagi para pemeluknya untuk mengembangkan peradabannya. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu ajaran yang merupakan proses sejarah umat Islam di dalam kehidupannya yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam. Faktor penyebab tersebut adalah semangat Islam, perkembangan organisasi ketatanegaraan,
perkembangan ilmu, pengetahuan, dan perluasan Islam.